aku barusan ditelepon sama Bu Septi yang tindak lanjut yang tadi kan perjalanan ke Mejobo, ternyata di sana juga ada yang belum dicoklit, ada yang belum dicoklit juga. Nah, kebetulan itu suaminya PKD Desa Ploso Jati. Alasannya tiga kali berturut-turut didatangi tidak ada orangnya. Terus dia merasa yakin bahwa data yang dipunyai yang dipegang Pantaris dengan data yang dipegang pemilih itu masih sama. Padahal kan bisa jadi ternyata karena kan baru nikah, bisa jadi suaminya yang pindah atau istrinya yang ikut suami ke sana. Berarti kan ada kemungkinan kakaknya pisah. Kalau misalkan istrinya yang ikut Mejobo terus kemudian di sana coba dihitung cuma bapak dan anak, berarti kan istrinya hilang satu ini nggak kecoklit. Nah, cuma ngomongnya emang satu kakak itu belum dicoklit. Alasannya karena saya yakin dengan data bahwa data yang pemilih itu sesuai dengan DP4, akhirnya dimasukkan. Tapi tidak dicoklit. Keyakinannya tidak dengan, dan sampai sekarang stikernya masih di bawah Pantaris. Tapi data sudah masuk ke sana. Sudah dikirim ke KPU rekapitulasi lewat BPS BPK. Ini mau ceritanya jalan-jalan langsung menuju ke sana yuk. Iya. Si Septi. Dia dapat ini karena dia dapat info terus ada informasi dua tempat ini Mejobo sama Jekulo sama kasusnya sama belum tercoklit. Iya, yang Mejobo tadi sudah tapi lah telepon yang Mantari ngomongnya kebetulan di luar kota. Alasannya ya karena dia yakin bahwa datanya itu benar dan sudah didatangi 3 kali. Tapi kan datangi 3 kali kan paling enggak dia punya bukti, misalkan ke sana nggak ada pertama terus di video apa gimana, di foto bahwa saya sudah di sini tanggal sekian. Tapi walaupun misalkan sudah 3 kali ke sana tapi tidak ketemu, kemudian langsung dimasukkan, itu kan secara aturan kan Yoranto ya memang harus ketemu. Kalau enggak ya kan minimal keluarga nih lah. Bisa dia ngomong loh, jenengan itu sudah salah prosedur tapi masih ini salah. Sengeyel. Artinya kan ketika saya sudah yakin datanya bener kok. Keyakinannya itu didasarkan dengan dasarnya apa? Yakin. Pokoknya aku yakin. Kalau yang kemarin gimana? Lah sing Jekulo piye? Ya? Sing Jekulo padha yang Jekulo. Yang Jekulo ini masih sedang proses perjalanan, jadi belum tahu hasilnya. Kalau yang di Dawe, nah ini yang di Jati dulu toh. Jati kemarin kan juga sama. Jati itu yang ada yang ya kemarin sore kan saya sama Zeru, Mbak Septi, Mas Japang itu kan memang ke Jati Ngembal Kulon kan. Jadi ada yang WA ke saya. Sumbernya berarti WA ke saya. Wah, ini ada orang yang siap untuk untuk dimintai pernyataan keterangan bahwa siap yang ini di media massa siap diviralkan. Ini kok bahasanya ini ada warga yang siap komentar di media massa sebab sampai detik ini nggak dicoklit. Nah, saya tanya di mana itu agar kita datangi. Saya dikasih alamat, kemudian kasih informasi awal. Tapi belum termasuk dugaan pelanggaran. Belum. Nah, saya sampaikan Pak Heru lah. Masuk KB ketua. Berbagi tugas. Akhirnya Pak Heru yang telepon sama si yang punya rumah itu. Kemudian sore kita datang. Memang yang bersangkutan menyatakan belum tercoklit. Padahal keponakannya kan rumahnya jejer. Sudah. Di sekitarnya itu sudah semua. Dan dia itu di sana juga penghuni lama, tidak orang baru gitu loh. Misalnya pas berapa waktu dicoklit terus tidak terus di ini apa
nggak tahu ada yang coklit. Ya nggak tahu, Pasti. nggak tahu ada yang coklit atau tidak. Kapannya nggak Ngerti. Artinya kan Tiba-tiba dia ngertinya kan sudah dicoklit. ponakane wis dicoklit, tanggane kene wis dicoklit. Lah aku kok dhewean kok ora dicoklit. Lumayan lho Mas, suaraku papat kok Mas. Aku, bojoku, anakku loro, wong papat ora Ini dicoklit. BNI apa ora kan? Kan gitu lah akhirnya ya. Tapi tak pastikan. Aku merasa apa enggak kok enggak dicoklit kan akhirnya Tak pastikan. Jadi kan pemilu di Kemarin. ini kemarin masuk ikut Masuk. nyoblos dicoklit Coklit. Mas. Tapi yo nganu Mas, sama. aku kurang entuk surat apa Undangan. undangan Yang lain nyoblos. sekitar situ Nah, Udah nyoblos buku pi akhirnya deh nyoblos ora takoke. Ceritanya ora akhirnya takoke. dia ngebel ini kepala desa. Oh, kepala Loh, desa. Ki, yang lain dapat undangan kok aku nggak dapat undangan iki oleh nyoblos apa ora? Akhirnya dikasih Dan undangan. ini juga sama orang ini berarti Pak siapa namanya Mas? Pak Nurholis. Nah, Pak Nurholis itu berarti warga negara yang baik tuh. padahal apa? peduli ya Pak. Iya karena dia itu punya hak pilih ya kan, Hmm. merasa saya itu punya hak pilih. Kenapa saya tidak dicoklit? Dan Ya tahu kan? kalau Dan tahu ini proses coklit. Masa- Berarti mereka dia itu memang orang yang mengikuti ini apa informasi Jadi hari ini Mas saat ini kan masanya coklit. Dia tahu. Tapi kenapa saya sampai tidak dicoklit? sampai kemarin Kemudian Sudah dia berapa itu sudah laporan juga sama Pak Iginya katanya. Aku wis telepon Mas, wis telepon karo petinggi. Tapi kok yo ora diinganu. Jawabnya gini aja ngomong ora iso ora paham wilayah mbok dikeki wong petugas sing wilayah kene barang ngono lho. Yo, kalau sampingnya sudah, samping kiri kanannya sudah, otomatis kan ada rumah berdiri. Ya, Kan seharusnya kan ya misalkan kok di DP4 tidak ada atau Tidak muncul. DP4 tidak muncul. Itu kan juga bisa menanyakan apa antaranya. Ini kok masih ada orangnya apa cara enggak? wong iki ngene lho. Aku waktu mbiyen nak pas kon ngersaya kajatan. Undang-undang kajatan ya. Anu wongnya apa? Lho oh enggak. Kiwa tengene dikei undangan. Terus Sing kiki kok ora dikei undangan tak takoke Liwat, tuan ya. rumah to. Ya. Pak, ya apa jenenge kene iki ora dikei undangan. Apa sing iki soalnya Kiwa datanya tengene dicatat kiwa tengene iku untuk undangan. yang wilayahnya kok ora tekan Tapi kono. wilayah kene kok ora ono jenenge, Pak. Misalnya Pak Rosid. Heeh. Lho Pak Rosid kok ora diundang, tapi Pak Heru kok ono. Sering Pak ambek Minang aku ono. kok piye Nah, ngono. kan saya konfirmasi ke tuan rumah. Tuan rumah. Iki di zaman aku dimintai tetangga untuk mengundang kajatan. Bisa carane jenengan Nah, dipantarli. Ya kan. Ketika ada data yang kurang pas, kira konfirmasi ke bapak Yo kira-kira kan Kan ngono. gitu, Tuan gitu, konfirmasi Pak. ning PPS Mas. Ya. PPS nanti Ketika- Pak ini kok gak ada datanya. Nah itu harusnya kan seperti itu ya, tapi itu ceritanya ya memang unik lah. Jadi kemarin kan ya waktu kita rapat di BOM yang Hari undang KPU itu memang Selasa. apa namanya sudah tercoklit semuanya, Kayaknya sudah tercoklit 100%. Ya kan PPK kan menyampaikan ini, Ya. menyampaikan progress reportnya ngomongnya maka ada permasalahan sebenarnya kan kaget juga Pak. Sudah. Ya, Mas, dan sudah tadi juga 100%. KPU konfirmasi ke saya. Duh, itu yang tercoklit, kita ngomong 100% tercoklit itu kan sesuai DP4. Nah orang itu masuk DP4 atau enggak? Nah ini saya nggak tahu kan gitu. Ya itu biar diselesaikan sama teman-teman Panwas sama karena kan kita nggak punya akses PPK. Kita nggak punya akses Iya, DP4. yang dicoklit adalah apa ini pencocokan dari DP4 Empat. tadi ke warga. nah, antara nanti ada warga yang sisa yang tidak masuk di DP4. Ya ternyata gini, setelah saya analisa ya, kemarin aja itu ada yang DM ke IG Bawaslu. Pada saat pembuatan uji petik Uji petik pengawasan di seperti mana itu Kajar ya? ada Kajar. saya belum Eh, dicoklit Kajar ya Endawi Cendono untuk Kajar lah, ya Endawi. Cendono, Nah itu kan sampai saat ini saya belum dicoklit. Nah kemudian itu saya kebetulan saya pas buka IG saya bales lah, tanya rumahnya bisa minta data, alamatnya kak. Nah, ternyata nggak direspon. direspon. Itu sudah di DM dari admin kita kan sudah DM juga nggak dibalas. Nah si Pak Nurholis kemarin itu juga kita tanya ya Mas, Pak apa jenengan yang kemarin DM di IG karena kita Bawaslu? nggak tahu IG Nah, ini milik siapa namanya kan nggak tahu. Enggak Mas, saya nggak tahu. Itu Nggak cuma tahu memang sih. saya sampaikan ke teman terus kemudian teman saya itu menyampaikan ke jenengan. Nah, itu. Jadi kan kalau melihat seperti ini ya, ini ada dua ya, satu yang di IG, kemudian yang dua kemarin Pak Nurholis langsung kita datangi,
dan dia juga bersedia memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan belum dicoklit. Sampai saat. Terus ini tadi ada info lagi dari Bu Septi yang ngejobo dan jegula. Artinya apa? Ini berarti kan bahwa memang kita ya teman-teman PKD, teman-teman pengawas kecamatan maupun desa ini untuk masih terus bekerja. Makanya ada di kita itu kan sesuai instruksi Bawaslu itu kan ada instruksi untuk melakukan kawal pilih. Nah, salah satunya itu. Ya, ini jajaran awak dhewe iki gak golek-golek lho. Memang gak golek-golek. Kita Artinya kan memastikan bahwa masyarakat sudah tercoklit. Nah, kalau tidak tercoklit ya, misalkan Pak Nurholis tadi nggak laporan, akhirnya nanti ada penetapan di PHP, ada penetapan DPS, kemudian DPT. Nama dia nggak masuk di situ kan ya. Kalau dia tidak peduli kan malah Nanti ya walaupun dia bisa lo pakai apa namanya yang nyoblos khusus ya DPK DPK. misalkan itu kan bisa, tapi kan sejauh-jauh hari sudah Januari Pak. ini kan sudah seperti itu Mas. Jadi memang ya kita senang lah ada yang ada masyarakat yang respon peduli ya di dengan tahapan tahapan ini, coklit ini. awal-awal. Jadi ya ben masyarakat itu nanti juga nanti mungkin ada tambahan lagi ya. Kalau melihat seperti Ya. ini kan fenomenanya sudah dicoklit atau belum, sudah ada pantauan ke rumah atau belum, memastikannya. Kalau enggak tanya di lingkungan keluarga. Kan biasanya kan yang menemui cuma misalnya satu orang. Nah, untuk memastikannya kan dari keluarganya di satu kakak ini kan sudah ada yang coklit, terus kemudian sampai berapa apa ini yang memilih ditempelkan di stikernya itu kan. Nah ini ada kasus juga sebenarnya tempat. Jadi Banyak ada kasus. apa? Di satu rumah itu ada dua kakak. Satu kakaknya itu kebetulan orang tuanya, ibunya, dan itu disabilitas karena posisinya kan sudah sakit. Tapi pada saat pemilu kemarin yang minta tidak dicoklit itu malah keluarganya. Yang Malah minta keluarganya. tidak Karena dicoklit. susah mas daripada repot ininya. Cuma kan tetap tak sampaikan bahwa itu hak, dan mau setelah itu digunakan atau enggak itu kan hak dia, hak mereka yang sebagai pemilih. Tapi secara hukum prosedurnya Awal. mereka itu harus masuk dulu ke ini Ya. sebagai daftar pemilih. Nah, tetap kemarin tak sampaikan. Nah, untuk yang pemilihan ini masih belum tahu. Nanti mungkin setelah ini tak cek kalau Hal yang sama ternyata terjadi apa tidak? kok ternyata dilewat gitu. Tapi di laporannya Ada. namanya tetap terdaftar. Berarti kan secara prosedur kan Tidak Pak ada Tari juga coklit. salah ininya karena tidak mencoklit gitu loh. Meskipun mungkin atas permintaan itu kan yang pemilu. yang untuk yang pemilihan, tapi belum tak cek nanti ininya. Awal pemilu kemarin seperti itu. Pemilihan ini sama apa tidak? Kemungkinan pemilihan ini, dan apa biasanya catatannya itu banyak yang nggak tanya, Pak di sini ada atau Bu ada Pada pemilih saat coklit. Ada pemilih. disabilitas atau enggak. Iya. Jadi Karena kan itu kita khusus nggak- ya Pak. Ada ini, karena apa? nanti kan akan ada catatannya. peraturan khusus mulai dari akses, terus apakah misalkan harus didatangi apa istilahnya itu TPS TPS keliling. TPS keliling. Nah, itu kan nanti bisa jadi pertimbangan. Kalau saya lihat di stikernya itu kan muncul Banyak yang nggak kolom ditulis. sendiri untuk Iya, disabilitas. jumlah pemilih, terus Jumlah pemilih pemilih disabilitasnya berapa. berapa. Artinya kan kalau memang itu tidak ditulis, tidak ditanyakan, terus kemudian malah di situ muncul ada Nah, tidak iya. terdeteksi secara khusus di data coklit ya Pak, data hasil coklit. Memang ada Mas. Bener, banyak sekali. Kalau kita ya kita sudah berusaha ya, jadi itu kita sampaikan. Ini untuk TPS ini, mantannya ini. Kan biasanya kita kan menyampaikan langsung ke kecamatan lah. Karena kalau kita satu-satu pasti semuanya akan kita temukan kira-kira gitu. Iya. Jadi kemarin aja saya itu sama Pak Heru yang ke Kajar itu aja sudah dapat 3 rumah Cipete itu. uji petik
ya kan, dengan cara mereka tidak minta kakak, terus kemudian stikernya ya masih tulisannya nomor TPS tidak ditulis, ada yang disabilitasnya kosong, jumlah pemilihnya juga kosong, Kosong atau tidak artinya ada kan bukan kosong, nol ya? bukan nol, Nah, kan gitu beda kosong, ini. kosong, jadi tanpa ditulis, Tidak- tanpa kena tidak ditulis. pen ini apa, pena itu, pensil itu, Masih nggak ada kena kosong tinta itu, nggak kan, ada. berarti. Nah, itu. Jadi kan itu sudah kita sampaikan lah gitu. Ya itu dinamika di lapangan, sebenarnya dinamika coklat itu luar biasa loh kalau kita. Karena banyak Pak yang segi apa ini Pantarlih kan berapa kali dibanding jumlah Kan ribuan itu ya. TPS. Karena TPS-nya Ada 1160. Kalau dibuat satu Pantarlih setiap TPS saja sudah 1000 160 lah. Padahal kebanyakan itu kan TPS rata-rata 2. rata-rata 2. Itu berapa? Lah, kalau dari 2000 orang, saya kira ini kan pemahamannya tidak sama. Apalagi kerjanya hanya 1 bulan. Memahami regulasi yang begitu banyaknya, dibentuk langsung bekerja. bentuk langsung Padahal bekerja. ada beberapa regulasi yang harus Pahami, tata cara yang harus iya. dilalui, ya, Pak. Nah itu makanya itu kan sebenarnya tugas PPS. Ya tugas PPS itu membintek teman-teman. bukan saat Pantarlih. pembentukan saja selesai. Oh Tapi tidak. selama. Nah, kalau saya lihat ini kan ya mohon maaf, jadi badi bimtek serak maksimal, ya kan? Iya. Bariku dijarno terserah HP ke PP, nggak pernah melihat. Oke. Menurut saya ya ini yang saya tahu kan beberapa yang saya tanya kepada Pantarlih itu memang setelah bintang ya selesai. Paling nanti dimintai laporan mingguan itu ya, mingguan dikirim. Ini permasalahan di lapangan seperti misalnya kayak tadi Pak, tidak mau dicoplit, ini perlakuan Pantarlih ini seharusnya gimana? Ketika warga sendiri nggak mau dicoplit, kan Pantarlihnya mau nyoplit juga dia tidak berkenan, misalnya ada di lapangan seperti itu, apakah Pantarlih terus kemudian kalau tidak bisa memberikan apa, ya ini saya coplit saja Pak, karena kan kita tugasnya mencoplit, baik nanti jenengan berkenan untuk memilih pada saat ini atau tidak, itu kan urusannya nanti, atau seperti apa, dia tetap masih dengan pekerjaan utama dia mencoplit seluruh yang ada di wilayah TPS atau berhenti itu kan kalau memang tidak tahu kan seharusnya mereka menanyakan atau seperti apa koordinasi dengan setingkat di atasnya atau seperti itu kan kadang nggak tahu juga ya Pak itu. Ya kudune ya memang harusnya Harus ya, ada ini kan Pak. iya persoalan itu mau dicoklit permintaan dari tuan rumah nggak usah dicoklit, tetapi ya memang benar pernyataanmu itu harusnya bagaimanapun Ada koordinasi dengan ini. tetap harus saya coklit Pak, kalau enggak ini saya salah ya. Kalau masih nggak mau ya itu nanti biar koordinasi dengan PPS-nya atau PPK-nya kan. Kita kan hanya Kita itu memastikan bahwa masyarakat tercoklit, Pantarlih melakukan kegiatan coklit sesuai Selesai. dengan aturan. Masalah Saya kira nanti itu haknya itu digunakan. Dengaran tidak, ini persoalan lain. Nah, intinya kan dia tidak mau dicoplit. Itu misalnya tidak maunya karena tidak akan mencoblos dengan beberapa alasan misalnya. Tapi kan ketika kita coplit kan dianya kan hanya di situ kita memastikan saja data ini benar apa enggak, ada berapa dan sebagainya, hanya sebatas itu loh Pak. Di pedoman teknis Pantarlih itu kan ada salah satunya itu misalkan di awal berkoordinasi dengan ketua RT. Ya, misalkan ternyata ketemu semacam itu. Berarti sama kayak kasus tadi Pak, ketika setelah berkoordinasi data yang awalnya itu tidak ada yang kiri kanan tetangganya sudah dicoplit. Ya kan Pak. Berarti kan RT pun juga ada validasi data terkait warganya. Iya. Loh, ini kok nggak ada, ini kok Nah, ada. Kan itu berarti kan itu fungsinya Pak, makanya, koordinasi dengan bener. RT RW itu. Itu baik di PKPU 7 ya. Itu kan Pantarlih berkewajiban Pantarlih melakukan kegiatan yang pertama dari koordinasi dengan RT RW setempat. Ya. Di KPT 799 tuh Mas, teknisnya
KPU itu sebelum Pantarlih. turun Ya, ke- ya sebelum turun, ya pada saat turun dan seterusnya Ya. itu ada di KPT 799 itu juga menyatakan. Ya, Ya misalkan memang benar kok Mas, logikanya itu benar. Kenapa diminta untuk koordinasi dengan RT? karena itu loh ada kasus seperti itu. Kasus-kasus seperti itu, menjaga. misalkan ini kan datanya misalnya DP4 ditunjukkan, bla-bla. Loh Mas, ini belum ada orangnya lah. Padahal orangnya sudah lama di sini kan bisa selama jadi. di sini Jadi kakaknya seperti sudah itu. Kemudian ini kok iki wis nikah Mas. Nah, Ya, kan lebih memudahkan. ya Ini sudah meninggal Mas. Nah, tapi bukan dicoklit di situ. bukan. Intinya Nah, kan ini hanya biasanya koordinasi awal. dengan RT RW. Siapa tahu pas di lapangan, pas di apa warga. atau misalkan kayak tadi apa keluarganya yus Mas apa anggota keluarga ibuku yang beda kakak itu gak usah dicoklit karena sudah tua gak bakalan nyoblos, tapi kan dari sisi ini kan tetap harus datanya itu ada ditulis tercoklit dan masuk gitu. Nah itu ketika sudah koordinasi dengan RT atau RW kan bisa koordinasi, paling enggak ngasih penjelasan, wis Mas niki yang penting datamu terdaftar. Itu kan jangan aktif. Kadang kan ono warga sing angel bareng. ya, untuk No, sakit langsung wah dicoklit. ora usah ora penting. Ya, artinya kan Kan nanti mereka RT memberikan penjelasan. minimal kan RT. Oh, karena dia sudah pertama udah kula nuwun bahasane. Ya. Itu kan nanti Pak RT ini orangnya sulit, ya udah nanti saya temani lah. Itu kan bisa jadi Nah, itu solusi. salah satu. Kalau tidak ke RT jadi ada petugas seperti ini, terus ditanyakan ke RT, iki bener iki apa ora? Ora, bener-bener. Kan kayak gitu. Ora, Orang nggonku. ora nggonku. Jadi aku ya arti. Kadang ada RT juga yang Ya. harus prosedural. Nah, itu kan kadang memang juga ada pantanes yang di ibarat di kon mulai ditolak. Iya. Ditolak. Opo Ya, kowe rene malah dikira nganu debt collector. Kulone ono. Panwas pun yo Panwas wae Sama. yo ono kok panwas. sama nggih. PKD ono. Bu bisa nganu Bu kemarin ini. Kiku sama ya, Mbak. Maaf bae. Oh tak kira kiku apa nagih utang. Nah, Iya. kaya ngono. Walaupun Ngapusi pakai atribut aku, lengkap, ya. tapi kalau tidak ada yang pas kita di mana desa aku lupa desa Pegawan apa begitu tek turun kami Oh, bukan Megawan, Mas. Juju. juju Juju. Jogo. langsung Wah, Mak ratap. Aku dredeg, Mas. Ada apa? Apa mau tekani lah. Semacam itu loh. Sama kayak Gitu. perwak dulu, Pak. Ya. Dikirain debt collector kita pakai motor, pakai sepatu. Tentunya gue ireng-ireng. Ya, jadi ada yang satu sudah 2 kali Mas orang yang masuk ke rumah saya. Tak kirain ada yang ketiga. Ya kita jelaskan Pak, kita mau verfak itu seperti ini dan sebagainya. malah tetangganya datang gua fotokopi kakak Mas selain dono apa nih ibu pendataan nih kira Mas Bantuan. malah lucu Harapan mereka itu pasti datang gua fotokopi Mas aku Mas dono apa nih ibu bantuan Mas malah lucu ini. Ya itulah. Itu. fenomena. Sudah itu nanti kita lagi. Biasa ngono fenomena nang lapangan ya kayak mana. Ya karena itu tadi Pak, kalau tidak tanya, komplit, nggak tanya dulu. Tapi kakak mungkin belum update atau seperti apa. Ternyata ada yang sudah meninggal. Ada. Kan gitu Pak. Kalau ditulis sesuai kakak diminta dikasihkan. Tapi di kakak belum. Mungkin ketika tidak ditanya, ini masih lengkap keluarganya atau memang sudah ada yang jauh sudah meninggal atau seperti apa kan bisa ditanyakan Pak. Siapa tahu di kakak itu belum update tapi surat kematian ada misalnya kan nggak tahu. Tapi tak ceritake. apa itu Le cerita ra iki. Dulu, videomu iki dulu. resume Itu saya tadi kan memikir ketika harus koordinasi dengan RT RW setempat, setidaknya itu ada informasi awal terkait mereka mau melaksanakan coklit. Informasi awal Pak, tidak menutup coklit di lapangan. Karena sudah dapat informasi RT terus kemudian sana sudah tahu saya, ini sudah tahu, ini sudah tahu. Itu kan informasi awal gitu aja. Tapi ketika dia tidak melakukan informasi awal, langsung coklit Pak. Keluarga-warga. Dasarnya dia pendiam misalnya, hanya menanyakan strukturalnya kan menanyakan apa kakak identitas. Nah, nanti teko-teko ngomong langsung coklit Pak.
padahal tujuanmu iki gak coklit. Kan ngehno stiker karo hanya menempelkan stiker, nempel stiker kalau menulis data misalnya memberikan ini kan. Itu Ah. namanya coklit dari pencocokan dan penelitian. Nah, orang nilai kakak, tidak pinjam kakak, tidak pinjam KTP. Sing dicocoknya apa terus? Iya umpama misalnya sudah pinjam KK, pinjam KTP ini sudah seperti Oh, ini. itu prosedur. Prosedurnya kan sudah sama, cuma dia tidak caranya gimana sih? Tidak menanyakan secara intens apa ini yang di sini masih lengkap ya Bu, ini nyuwun sewu karena bisa jadi ada kakak yang tidak berbarui. Oh iki wis pindah untuk dapat suami desa mana, kabupaten mana, ternyata belum dihapus dari kakak. Ini kan hasilnya wis metu kakakku Mas, tapi Atau dikasih kakakku kakak yang belum tak perbarui. kakak ya. yang lama. Bisa jadi dikasih kalau kakak yang lama. kalau kakak yang baru atau misalkan sudah pindah pisah Bisa. pasti sudah nggak ada. Tapi itu persoalan misalkan Minta ternyata dikasih kakaknya kakak yang lama kan nggak tahu Pak. kan nggak ngerti ya benar. Jadi karena ketika nggak tanya pokoknya Ditulis wong sesuai namanya kakak. orang kadang sisik tanggul lagi kakak on dia kakak. Nah ternyata ono nang ndur meja kakak sing Fotokopian, fotokopian kawan. misalnya iki Mbak Mas gitu. Nah, ternyata Ditulis di situ semua, memang ditulis. tidak membahayakan juga dari pemilih itu kan. Nah, ini anakku Lho, iku ono kasus kaya ngono biyen pemilu biyen iku. jadi Jadi pindah neng kabupaten Liyo. ternyata karena dia nggak tanya. Di sana itu sudah ada yang meninggal, orang Nah, meninggal. apalagi sudah meninggal. Pak. Ditulis. Iya, karena dia kan nggak tanya ini Makanya- kakaknya ini apakah Mas ini semua yang punya hak pilih ini kan nggak tanya. Oh, sebenarnya ditulis. Kalau sama-sama Ya, ikut pencocokan capek lah. itu lewat kakak saja, Pak. Iya, kalau sama-sama mencocokkan lewat kakak saja. Kakak yang terdaftar atau yang dikumpulkan di RT kan sudah cukup. Ngapain di rumah? Di rumah itu kan juga memastikan Ya bahwa nanti kan biasanya punya kakak fotokopian kakak. update apa? Kalau hanya sekedar itu loh pencocokannya. Mm. Tapi kenapa harus ke rumah? Harus ke Karena rumah. memastikan bahwa kepada tuan rumah. tuan rumah ini ada perubahan atau seperti apa. Itu terjadi loh dulu pemilu 2024 ya. Atau 2000-an atau 2009 pokoknya terjadi lah. Saya pernah dapat cerita itu dari teman-teman itu. Jadi memang yang bersangkutan datang kemudian menuliskan kakaknya itu memang Hanya langsung hadir. langsung wis Tetapi nggak ditanya. nggak ditanya. Ternyata terus bareng setelah sudah dengan iku anakku sing wis mati loh. kan nggak semua yang meninggal orang tua kan Pak, bisa jadi kan pada saat itu Iya. Nah, itu loh seperti itu Mas Dik. ya, Tapi saya mau cerita yang dikasih lagi atau ditutup dulu? ya nanti gimana lah ya. Tapi ininya aja apa? Karena proses coklit kan ini tanggal 19, terakhir tanggal 24 Juli. Paling tidak kan ada berapa hari itu misalkan ada masyarakat yang misalkan merasa belum dicoklit apa gimana, terus ketika kita juga ini tindak lanjutnya Kita juga enaknya buka gimana? ini apa Posko pengaduan. Jadi harapannya untuk ini kan bisa dilaporkan di pengawas pemilu terdekat di kecamatan atau di PKD atau untuk desa kelurahan.